Pendiri Microsoft Bill Gates ikut meninjau pelaksanaan program makan siang gratis bersama Presiden Prabowo Subianto. Ada apa kira-kira Bill Gates ikut memantau program MBG? Diskusi bersama Scholastica Sylvia. Ada yang agak beda nih dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis di salah satu SD negeri di Jakarta Timur. Ditinjau langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dan juga Bill Gates. Ya, Bill Gates meninjau langsung program MBG. Lalu benarkah ada kucuran dana hibah di tengah anggaran MBG yang butuh tambahan 50T? Kita diskusi. Ini dia kedatangan mobil maung RI1 di SDN 3 Pulau Gadung, Jakarta Timur. Disambut sorak-sorai siswa. Presiden gak datang sendiri. Ia hadir bersama dengan pendiri Microsoft dan tokoh filantropi dunia Bill Gates. Ada agenda penting apa ya? Ternyata kehadiran keduanya adalah untuk meninjau langsung program makan bergizi gratis yang telah berjalan sejak awal tahun di SDN 3 Pulau Gadung. Semuanya antusias. Gak terkecuali warga yang berkerumun untuk menyapa, bersalaman langsung, atau sekedar menyaksikan iringan rombongan Presiden. Sebelumnya, pada Rabu pagi, Presiden Prabowo Subianto menerima langsung kunjungan Bill Gates di Istana Merdeka. Didampingi sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih, pertemuan tertutup itu diawali dengan jamuan santap pagi. Dalam keterangan Presiden, pemilik Gates Foundation itu disebut telah memberikan hibah ke Indonesia sejak tahun 2009 senilai 159 juta dolar Amerika Serikat. Tadi saya bicara dengan beliau telah memberi hibah ke Indonesia senilai 159 juta dolar. Di kesehatan 119 juta. Pertanian 5 juta, teknologi 5 juta, bantuan sosial lainnya lintas sektor totalnya lebih dari 28 juta. Lantas adakah dana hibah yang akan didonasikan oleh Gates Foundation untuk pelaksanaan makan bergizi gratis? Nah, ini masih akan ditindaklanjuti oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin karena masih berkaitan dengan masalah kesehatan. Bicara soal dana MBG, Selasa kemarin dalam rapat dengar pendapat bersama DPR, Kepala BGN Dadan Hindayana menyebut dari total anggaran 71 triliun rupiah, realisasinya masih berkisar 3%. Bahkan sampai saat ini struktural pegawai di Badan Gizi Nasional diakui belum menerima gaji. Nah, ini realisasi anggaran sampai sekarang, jadi Badan Gizi memiliki anggaran 71 triliun, dan sampai hari ini kita baru bisa menyerap 2,386 triliun. Jadi baru kurang lebih 3,36%. Terkait dengan pegawai baru 0,01%. Perlu Ibu Bapak ketahui bahwa seluruh struktural Badan Gizi sampai sekarang masih belum menerima gaji. Jadi ini kenapa penyerapannya di bidang pegawai masih rendah, karena yang baru kami keluarkan untuk sarjana penggerak pembangunan Indonesia, ahli gizi dan akuntan. Jadi kami mungkin baru bulan ini atau bulan depan akan menerima gaji sehingga nanti pencairan di bidang pegawai ini akan lebih cepat setelah bulan depan. Sementara itu, supaya program MBG bisa menyasar target 82,9 juta penerima di akhir tahun 2025, Kepala Badan Gizi Nasional menyebut masih butuh tambahan dana 50 triliun rupiah untuk MBG. Sebetulnya kebijakan Pak Presiden, ya, dan Pak Presiden sudah berkonsultasi, sudah diskusi dan mendapat jaminan dari Kementerian Keuangan terkait dengan tambahannya, kan tambahannya 100 triliun ya. Nanti dari simulasi kami sih mungkin kami hanya membutuhkan tambahan 50 triliun. Yang sekarang saja 71 baru 3% kan. Jadi nanti kalau sudah mendekati di mana anggaran kurang itu segera akan direalisasikan.
Sebagai gambaran, beberapa waktu sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani sempat menyebutkan kalau APBN per Maret 2025 mengalami defisit sebesar 104,2 triliun rupiah. Nah, lantas dengan adanya wacana tambahan anggaran MBG, apakah masih cukup realistis dilakukan di tengah defisitnya APBN? Kita harus melihat dari sisi kapasitas fiskalnya. Pertama, kapasitas fiskal ini kan diukur dari penerimaan negara. Penerimaan negara kita sebesar apa sekarang? Apakah memang dengan adanya tambahan ini akan semakin meningkatkan defisit anggaran kita yang akan berpotensi ini bisa jadi defisit anggaran terhadap PDB kita rasionya itu bisa mencapai 3% lebih. Sekarang pun itu ya bisa kita bilang diproyeksikan di 2,5 sampai 2,7%. Artinya ini bisa berpotensi berbahaya di mana defisit anggaran rasionya terhadap PDB itu bisa mencapai 3%. Nah, ketika mencapai 3%, tentu ini akan bisa menyalahi aturan Undang-Undang Keuangan Negara yang dia membatasi defisit anggaran rasionya terhadap PDB itu maksimal 3%. Terus kemudian kalau kita lihat bagaimana nih penerimaan negara kita? Penerimaan negara kita ini cenderung dalam kondisi tidak sedang baik-baik saja. Kita masih menghadapi masalah error di cortex, kemudian kita juga belum bisa mengoptimalkan penerimaan pajak dari berbagai sektor, termasuk sektor pertambangan dan sebagainya, yang ini kurang didapatkan atensi untuk mengkolek pajak lebih banyak. Nah, makanya ini bisa kita bilang ketika ditambah 100 triliun tapi tanpa memikirkan dari sisi anggaran, ini bisa berbahaya terhadap kondisi fiskal kita. Berapapun anggarannya, selama ada transparansi, realisasi yang diterima oleh jutaan penerima manfaatnya dan pastinya perbaikan kualitas nih, supaya jangan sampai terjadi seperti kasus-kasus keracunan sebelumnya. Rasanya sah-sah saja selama bisa dipertanggungjawabkan. Gimana menurut Anda? Lanjut diskusi di kolom komentar.